baca. Slap, slap, slap. Slap, slap, slap. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Berbuah, berbuah, wow, wow. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 wow, wow. Buah, buah, buah. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya. Inilah buah Roh Kudus. Berbuah, 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 wow, wow. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang banget kita udah ketemu di hari Minggu ini adik-adik ya. Nah, sebelum kita mengikuti ibadah hari Minggu ini, Kak Vina mau ucapin makasih nih buat adik-adik yang rajin banget kirim foto, video, kalian nyanyi, kalian mendengarkan firman Tuhan. Bagus-bagus semuanya, keren. Nah, bagi adik-adik yang belum, yuk adik-adik jangan lupa fotonya, videonya dikirim. Berarti apa? Jangan lupa mengikuti ibadah online sekolah minggu HKBP Petukangan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadahnya, kita bersatu dulu sejenak yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Amin. Bagus. Adik-adik, sudah siap? Oke, Kak Vina undang adik-adik bangkit berdiri semua nih. Kita mau nyanyi lagu Anak Tuhan Mengikut Yesus. Yuk adik-adik sama-sama kita dengarkan. Jangan lupa ikut goyang bersama. Oke adik-adik ya. Anak bebek ikut induknya. Kwek, kwek, kwek. Kwek, 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 kwek. Anak domba ikut induknya. Embe, 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 embe. Anak ayam
Anak ayam ikut induknya. Cap 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 cap. Cap 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 cap. Anak Tuhan mengikut Yesus. Haleluya, haleluya. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Gimana pagi hari ini? Semangat? Puji Tuhan, kalau kita masih Tuhan izinkan kita bersekutu dalam ibadah sekolah minggu, walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tidak mengurangi sukacita kita ya. Tapi sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oke, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat 2 Timoteus pasal yang ketiga. Kita akan membaca mulai dari ayat 14 sampai 17. Semua adik-adik sekolah minggu sudah dibuka Alkitabnya kan? 2 Timoteus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 17. Kita ikuti di dalam hati, Inang yang membacakannya. Kita mulai ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu. Kalau dikatakan tadi di sini, yaitu mengenai kitab suci. Kitab suci orang Kristen adalah Alkitab. Di dalam Alkitab ini banyak hal yang boleh kita pelajari. Karena di sini adalah sumber hikmat, sumber pengajaran. Itu sebabnya kalau kita baca tadi di dalam ayat 16 dikatakan bahwa kitab suci yang kita kenal, Alkitab kita adalah mampu mendidik, mengajar, memberikan nasihat kepada kita. Karena dari mana kita tahu yaitu itu yang baik atau yang jahat? Ya dari kitab suci, dari firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang mengajarkan kita kebaikan. Karena itu adik-adik sekolah minggu, jangan lupakan, jangan engkau lupa untuk membaca kitab suci. Karena dikatakan lagu sekolah minggu, kalau kau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau kau mau bertumbuh. Karena itu kitab suci kita ini, Alkitab kita ini memberikan pengajaran kepada kita dan dikatakan dari mana kita mengenal ini? Dari pertama sekali mungkin orang tua kita. Orang tua kita memperkenalkan Alkitab ini, kitab suci ini kepada kita. Lalu di sana ketika kita sudah tahu membaca, kita membaca di dalam kitab suci ini, Alkitab ini, pengajaran-pengajaran. Apalagi kalau kita baca di situ, yaitu dalam Amsal, di situ banyak nasihat. Banyak di sana nasihat, pengajaran, supaya kita taat setia mau mendengarkan pengajaran Tuhan, pengajaran ayah dan ibu, dan kita hormat kepada orang yang lebih tua, dan banyak lagi di sana. Karena itu jangan lupakan. Setiap kita ketika Tuhan mengizinkan kita bangun pagi, jangan lupakan untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang memberikan kekuatan. Firman Tuhan inilah memberikan semangat. Ketika kita mempunyai pergumulan, mungkin
adik-adik sekolah minggu bergumul. Karena apa? Pergumulannya mungkin seperti ini. Aduh, sudah bosan ya di rumah terus. Supaya jangan bosan, supaya jangan jenuh di rumah terus, kayak terkurung, ya baca kitab suci. Kitab suci ini memberikan kepada kita penghiburan, kekuatan. Kita tidak merasa sepi loh. Kita tidak merasa jadi walaupun kita ramai di rumah, tetapi kita merasa sepi. Karena apa? Kita seakan-akan terkurung. Biasanya kita ke sekolah, rame-rame bertemu dengan sahabat-sahabat, teman-teman. Sekarang tidak pernah lagi ketemu. Mungkin sekali sebulan orang tua kita membawa kita ke mall. Sekarang tidak lagi. Karena apa? Takut corona. Karena itulah di tengah-tengah kesepian kita, di tengah-tengah kita mempunyai pergumulan, tantangan, banyak yang kita hadapi, kitab suci lah jawabannya. Itu sebabnya dikatakan tadi, kalau kita ulang di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari Alkitab inilah jadi iman kita bertumbuh sehingga kita mengenal Yesus Kristus. Dari mana kita ketahui? Dari ini, dari Alkitab kita. Kita membaca, kita mendengarkan pengajaran dari kakak-kakak sekolah minggu, dari orang tua kita, dari para pendeta, sintua. Di sinilah semuanya sumber. Saya tidak mengenal Yesus, tetapi saya mengenal Yesus dari Alkitab. Dan disitulah sehingga iman saya bertumbuh. Dikatakan kalau Timotius ini bertumbuh dia di dalam iman dari neneknya. Neneknya mengajari dia. Dan demikian juga orang tuanya. Lalu datanglah Paulus. Bertumbuh terus kayak tanaman itu. Terus dipupuk, berkembang, berbuah, berakar, lebat buahnya sehingga dapat dikecap oleh orang lain. Kita juga ketika kita membaca firman Tuhan ini kita bertumbuh. Bukan hanya sekali tapi terus menerus. Dikata sama dengan pohon itu, kalau hanya sekali disiram dia itu akan mati. Demikian juga kita, kalau hanya sekali saja kita mendengarkan firman Tuhan, hanya hari Minggu, kita pasti tidak bertumbuh. Tetapi seperti lagu kita itu, kalau mau bertumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Kita berdoa, kita minta kuasa Roh Kudus memampukan, mengajari kita apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca. Lalu Roh Kudus mengajari inilah. Ketika Roh Kudus mengajari kita, maka kita mengerti, kita bertumbuh di dalam iman, sehingga kita mengenal Kristus Yesus dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini hidup yang berbuah, hidup yang bermanfaat, hidup yang berhikmat, tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain, tetapi menjadi berkat kepada orang lain. Ketika saya ini sombong, pasti ada yang sombong di sini. Kalau ada yang sombong, baca kitab suci. Dikatakan di dalam ayat 16 tadi, sangat jelas dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Segala yang di dalam Alkitab ini bermanfaat, yang diilhamkan, yang diberikan oleh Allah kepada kita bermanfaat. Bermanfaatnya apa? Apa manfaatnya? Dikatakan ketika saya sombong, saya mendengarkan firman Tuhan, saya ditegur melalui firman Tuhan supaya saya jangan sombong lagi. Tadinya saya menjadi orang pemarah, tetapi firman Tuhan ini mengajari saya supaya jangan pemarah. Tadi saya terus marah-marah sama orang tua saya. Tetapi ketika saya mendengarkan firman Tuhan ini, saya menjadi orang baik, berubah. Ketika orang tua saya mengatakan, "Dek, ambil dulu minum." "Iya, Mak." Karena apa? Karena firman Tuhan yang kita dengar itu sudah berakar dan sudah berbuah dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang disukai orang lain. Menjadi teman baik kepada orang yang ada di sekeliling Allah di mana saja. Itulah dikatakan tadi bahwa firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang diajarkan oleh kakak-kakak sekolah minggu, yang diajarkan oleh orang tua, yang diajarkan oleh pendeta, itu mampu dikatakan memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan loh. Seperti yang Inang katakan tadi, kalau saya ini orang sombong,
diperbaiki kelakuan saya. Menjadi saya orang yang baik, orang yang ramah, orang yang sopan. Tidak angkuh lagi, tidak sombong lagi. Saya tidak membedakan teman yang satu dengan teman yang lain. Tetapi saya menganggap bahwa itu semuanya teman saya di dalam Kristus. Karena saya sudah mempertemukan, karena Yesus sudah mempertemukan saya dengan dia. Berarti saya sudah diikat dalam saudara. Saudara apa? Dalam Kristus. Tidak ada di sana lagi orang yang jelek, orang yang kaya. Tetapi semua sama semua di hadapan Tuhan. Itulah dasarnya firman Tuhan itu. Memberikan kepada kita perubahan yang luar biasa, inspirasi yang luar biasa, hikmat yang luar biasa. Karena itu adik-adik sekolah minggu, jangan lupakan firman Tuhan. Dan jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan sebelum kamu membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah menjadi pedoman hidup kita untuk mengubah segala cara pandang, cara tindakan, cara tutur kata, supaya kita menjadi anak Kristus yang benar-benar setia kepadanya. Anak sekolah minggu HKBP Petukangan harus benar-benar anak yang berbuah. Anak yang berbuah apa? Buah yang manis, yang dapat dirasakan oleh setiap orang. Karena apa? Firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman kita. Firman Tuhan inilah yang memberikan kepada kita, yaitu hidup. Supaya kita hidup di dalam tata krama yang baik. Oke? Ya, firman Tuhan inilah yang menjadi pegangan kita supaya kita tetap diarahkan oleh Allah menjadi anak-anak Kristus, menjadi laskar-laskar Kristus, menjadi pengikut Kristus yang setia sampai kepada Maranatha. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu, karena firman itu yang mengubah hidup kami. Dari kelakuan yang jahat menjadi baik. Dari perilaku kami yang mempunyai karakter yang keras, mengubah kami menjadi orang yang lembut. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan selalu anak-anak sekolah minggu, supaya setiap hari, setiap detik, setiap detak jantung kami tidak pernah meninggalkan Engkau. Dan kami tidak akan lalai untuk membaca firman Tuhan. Tetapi biarlah firman Tuhan itu menjadi kesukaan kami. Sehingga iman percaya kami, pengenalan kami kepada Kristus lebih tajam lagi. Sehingga hidup kami benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Anak-anak sekolah minggu semuanya Tuhan berkati. Dan berkati juga orang tua yang selalu mendampingi anak-anak sekolah minggu. Berikan kepada mereka Tuhan, yaitu hati yang bijaksana, supaya mereka tetap setia mendampingi anak-anak mereka. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang selalu memberikan pengajaran dari firman-Mu. Biarlah Engkau berikan kesehatan, berikan sukacita, dan berikan juga panjang umur kesehatan. Sehingga mereka dengan sukacita menyebarkan firman-Mu itu kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dan kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan doa kami dan tambahkan kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu, hikmat supaya mereka juga anak-anak yang membawa sukacita di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, salam, selamat hari Minggu. Kita tetap di dalam naungan Tuhan, dan kita tetap dilindungi oleh Tuhan, semua kita sehat. Oke, salam sehat, salam. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Esther di Sekolah Minggu Online hari ini. Siapa yang hari ini, yang tadi pagi, bangun pagi, langsung berdoa? Siapa? Ih, semuanya. Terus siapa yang bangun pagi habis berdoa, baca kitab suci, baca Alkitab? Siapa? Ih, semuanya juga. Terakhir nih,
Siapa yang udah minum susu? Semuanya lagi, pintar. Nah, hari ini kita mau sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa yang dipimpin oleh teman kita. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati untuk hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuntun kami sebagai anak yang pintar. Berkati pendeta-pendeta dan guru sekolah minggu kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk teman kita yang sudah berdoa. Nah, adik-adik, siapa yang tahu ini apa? Ayo, siapa yang tahu? Apa? Alkitab, betul. Ini Alkitab adik-adik. Siapa yang belum pegang Alkitab? Ayo. Yang belum, ambil yuk. Kita ambil, terus dibuka. Firman Tuhan hari ini tuh dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Isinya tentang apa, Kak? Isinya itu tentang ini, membaca Alkitab. Di dalam kitab Timotius ini berisikan tentang Rasul Paulus yang memuji seorang Timotius sebagai anak Allah yang mengenal Allah melalui Alkitab. Jadi adik-adik, sejak Timotius kecil seperti adik-adik nih, nah Timotius itu sudah membaca Alkitab, sudah berdoa yang diajarkan oleh ibunya dan neneknya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tiap pagi belajar baca Alkitab bersama mama papa? Udah semua belum nih? Kalau belum, yuk mulai besok pagi-pagi nih adik-adik bilang sama mama papanya, "Ma, Pa, kita baca Alkitab yuk." Mama yang baca, aku yang dengerin. Kalau misalkan adik-adik belum bisa baca nih. Nah, nanti semakin adik-adik bertambah besar, itu adik-adik akan mengerti apa itu isi Alkitab. Apa sih, Kak, isi Alkitab itu? Isinya tentang apa sih, Kak? Perlu nggak sih, Kak? Nah, jadi di dalam Alkitab ini itu berisikan berita keselamatan. Apalagi, Kak? Berita sukacita. Lalu berisikan hukum Taurat. Apa sih hukum Taurat? Hukum Taurat itu adalah hukum yang baik dan yang Tuhan tidak suka. Jadi seperti hukum Taurat kelima, itu ada hormatilah ayah dan ibumu. Nah, adik-adik, sejak kecil itu kita harus membaca Alkitab. Apa sih, Kak, fungsinya untuk kita kalau udah gede? Seperti kakak nih, kalau dari kecil kakak enggak baca Alkitab, ya kakak nggak tahu apa yang baik, apa yang enggak untuk kakak. Jadi kalau misalkan adik-adik suka baca Alkitab dari kecil, nanti adik-adik besarnya jadi anak yang selalu taat akan firman Tuhan. Nah, kan ada lagunya, tahu? Siapa yang tahu, ayo? Gimana? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Nah, tumbuhnya itu semakin tinggi, nanti bertumbuh. Nah, adik-adik, jadi sejak kecil harus membaca Alkitab dan jangan lupa berdoa juga ya. Jadi adik-adik, mengapa membaca firman Tuhan itu penting, membaca Alkitab itu penting? Karena Timotius saja yang sejak kecil sudah membaca firman Tuhan itu, dia bertambah besar menjadi anak yang takut akan Tuhan. Lalu Timotius itu menjadi cerdas pengetahuannya dan juga langkahnya disertai oleh Tuhan. Dan yang penting nih, adik-adik, ketika adik-adik membaca firman Tuhan, siapa yang senang? Tuhan. Dan juga mama papa pastinya, ya kan? Ih, anakku pintar loh, tahu loh isi Alkitab itu tentang apa. Nah, jadi mulai besok yuk kita belajar Alkitab. Kalau di sekolah belajar tentang pelajaran, kalau di rumah belajar tentang Alkitab. Tapi kan, Kak, Alkitab tuh tebel banget segini, ya kan? Terus gimana, Kak? Aku kan males. Gini deh, coba adik-adik bacanya setiap hari 1 ayat.
lama-lama kalau adik-adik bertambah besar, kalau adik-adik rajin setiap hari, pasti semakin banyak nanti udah satu Alkitab yang adik-adik baca. Nggak kerasa kan? Karena udah peribahasa tuh, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, coba satu ayat. Alkitab itu menyenangkan loh isinya loh kalau adik-adik pelajari. Nah, mulai besok atau mulai nanti malam, yuk kita belajar membaca Alkitab bersama papa mama satu ayat setiap hari. Biar apa? Biar kehidupan adik-adik itu selalu dikehendaki oleh Tuhan dan adik-adik berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan dan juga orang di sekelilingnya. Atau mungkin ada dari adik-adik yang bingung nih, Kak, aku mulai baca Alkitab dari mana ya? Dari ayat apa ya? Dari surat apa ya? Gereja kita itu kan menyediakan almanak tuh adik-adik. Kalau adik-adik kata almanak apa, nanti ditanya sama papa mamanya ya. Nah, bilang sama papa mama, Mama, yuk kita baca Alkitab, lihat dari almanak. Nanti kan sudah ada tuh yang ditentukan ayatnya. Nanti dibaca bareng-bareng sama papa mama. Jadi adik-adik bisa tahu apa isi Alkitab. Lalu kalau misalkan adik-adik nggak ngerti, langsung ditanya ke papa mamanya, apa sih Pak, Ma, itu artinya? Atau boleh nanti kalau misalkan di gereja lagi ketemu kakak-kakak sekolah minggunya, nah nanti ditanya, pembelajaran kita tentang Alkitab hari ini sudah selesai, ketemu lagi minggu depan. Jadi sebelum kita berpisah, kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah membimbing kami dalam hidup kami dan juga dalam pembelajaran sekolah minggu hari ini. Biarlah kami selalu menjadi anak-Mu yang takut akan Tuhan dan selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita berpisah, kakak mau ajak adik-adik nyanyi nih. Tadi sih udah kakak sounding tuh lagunya tuh. Lagu apa? Baca kitab suci, doa tiap hari. Yuk kita berdiri, kita nyanyi, kita memuji nama Tuhan, kita joget-joget. Jadi sampai ketemu di sekolah minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau